Fajrun yahrumu at-ta'am wa tahillu fihi as-shalah. Yang pertama itu adalah fajar, di mana fajar yang pertama, di mana fajar ini adalah fajar yang diharamkan untuk makan dan diperbolehkan untuk melakukan sholat. Maksudnya adalah sholat subuh. Yang di sini itu adalah yang dimaksud adalah sholat subuh. Fajar yang dikehendaki di sini ini adalah fajar shadiq. Lah, fajar shadiq ini tahrumu at-ta'am, diharamkan, tidak diperbolehkan untuk makan bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Nggak boleh, sudah haram untuk melaksanakan, untuk makan karena memang sudah masuk waktu subuh gitu. Lah pada waktu zaman dulu, ketika pada waktu zaman Kanjeng Nabi itu jam nggak ada, sampai pada zaman pertengahan ya. Makanya menentukan, banyak ulama itu menentukan waktu itu misalkan antara maghrib dengan isya itu misalkan sudah mencapai wiritan sampai kesekian itu sudah masuk waktu isya. Zaman dulu itu begitu, sebelum ada yang namanya jam. Kanjeng Nabi itu ya begitu. Makanya kan penentuan Syawal, penentuan Ramadan itu ya pakai ufuk, pakai cakrawala dunia. Ngoten. Seharusnya ini ya sama. Makanya kan waktu zuhur itu kan sampai lingsirnya matahari. Ketika matahari sudah bergeser ke barat, ya kan, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kemudian setelah itu masuk waktu asar ketika bayang-bayang tersebut ini melebihi dari bayang-bayang semula. Misalkan 1 meter benda itu maka melebihi, maka itu sudah masuk waktu asar. Pakai cakrawala gitu. Dulu itu begitu. Akan tapi dengan modernisasi akhirnya ada yang namanya jam. Tadi sekarang itu ya sudah pakai hisab, sudah kebanyakan. Sekarang menentukan zuhur, asar, maghrib itu kan jam sak ini wis waktu zuhur kan begitu kan. Gak mungkin lo kemudian sampai saiki datang golek tongkat rumah lo diukur iku wis lingsir kok enggak kan? Masuk waktu asar ke rumah lo golek tongkat maneh iki wis lebih enggak sekarang. Pakai waktu jam. Jam 3 wis masuk waktu asar gitu sekarang itu. Nah akan tetapi ya sama halnya juga dengan waktu sahur, waktu buka. Akan tetapi jangan sampai salah jam. Salah jam itu artinya ketika pada waktu sampean waktu makan sampean menyangka bahwa sekarang ini adalah belum masuk waktu subuh, tapi sampai masih sahur. Sampai masih sahur padahal sudah masuk waktu subuh, tapi sampai nggak tahu, dikira itu belum masuk waktu subuh. Setelah itu terus kemudian sampai tahu dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh sampai meneliti, ternyata tadi makannya saya itu adalah sudah masuk waktu subuh. Ya maka batal puasanya. La ibrata adzon yubayyin khata'uhu. La ibrata adzon yubayyin khata'uhu, maka ibroh dzonnya sampean tersebut, dzonnya atau prasangka kuat sampean itu, maka tidak dianggap dikarenakan yubayyin khata'uhu, karena mempunyai kesalahan yang sudah jelas. Ternyata apa yang saya makan tadi itu sudah masuk waktu subuh, maka la ibrata adzon yubayyin khata'uhu, maka sampean harus qada. Dan kalau puasa Ramadan ya sampean harus lihurmatil waktu, tidak boleh makan gitu. Makanya hati-hati. Begitu juga pada waktu maghrib, sebelum bener-bener maghrib, misalkan sampai nyetel TV, ternyata yang disetel adalah waktu Indonesia Timur, padahal durung maghrib lah, kok TV Papua sih disetel sampean itu, atau TV NTT ngono.
Lah ning kene sik durung magrib lho, sampean makan dikira wis magrib kono padha-padha Indonesiane. Lah ternyata ning Surabaya sik kaitan padahal sampean wis wareg. Yo batal walaupun sampean wis poso. La ibro ta'adzon yubayyin khoto. Gitu. Zon yang sampean prasangka tadi itu gagal, batal dengan gara-gara kenyataan yang sudah jelas. Gitu. Sampean mempunyai prasangka bahwa sarung misalkan atau mukena bagi perempuan wis nyongko iku suci. Lah kemudian ternyata setelah sholat didelok ternyata ono telek, ya kan? Ono telek, sampai nyongko iki telek iki apakah setelah sholat atau sebelum sholat saya? Iki sampai kudu ijtihad, kudu nemen-nemen nih, kudu dieling-eling temenan. Kalau misalkan ternyata ini sampean menyangka bahwa ini adalah sebelum sholat, berarti ya kudu kodok lek wis metu waktune sholat. Tapi kalau misalkan enggak turun metu waktune sholat, maka harus baleni istiqnaf, harus baleni itu awal gitu. Paham ya? Iya. Akan tetapi kalau misalkan ternyata setelah ijtihad itu sampean menentukan wis artiku kayak seperti bohong lah ya, sampean menentukan oh iki ternyata ini setelah aku sholat, ya enggak masalah. Karena ini setelah ngelakoni sholat. Kemudian setelah itu sudah keluarnya waktu, ternyata sampean itu mantep bahwa tadi itu ngelakoni itu adalah ono telek itu adalah sebelum ngelakoni sholat. Maka prasangka sampean sing mang iku jarine setelah ngelakoni sholat, maka gagal. Karena ada yubayyin, karena ada penjelas yang lebih jelas bahwa kotoran itu adalah sebelum sholat. Paham gitu? Gitu. Ya makanya ini harus sampean harus sampean pelajari la ibrata adzon yubayyin khoto'uhu ini. Kok permasalahan Syawal, Ramadan atau Syawal. Sampai menyangka bahwa besok itu sudah Syawal. Sampai menyangka besok sudah Syawal. Akhirnya sampai gak puasa, wis gak usah sahur. Terus kemudian setelah itu adzan sampai wis makan. Encene wis Syawal. Lah setelah itu sampean jam 7 lah ngerti kalau iku encene ternyata bukan Syawal. Ternyata si Ramadan, maka ya batal kan. Artinya sampean harus kodok gitu loh. Iya lek batal ya wis batal soalnya wis mangan. Artinya sampean harus kodok puasa. Ngoten. Paham nggih? Nggih. Wonten pertanyaan? Boten. Nggih pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.